Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Cas Edu, channel yang membahas seputar tentang otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang analisa gangguan pada power window Suzuki Karimun injeksi. Mari kita lihat video berikut. Masalah yang timbul pada kasus ini adalah power window untuk pintu depan sebelah kiri ini bisa naik tapi tidak bisa turun untuk kacanya. Itu apabila dioperasikan lewat saklar pengendali di pintunya. Tapi kalau kita operasikan dari saklar pengendali di kemudi itu bisa naik dan turun. Nah, kita kali ini akan coba memeriksa dari tegangan masuk standby-nya, kemudian tegangan pengendali yang masuk ke saklar di pintu yang berasal dari saklar kemudi. Dan akan kita tentukan mana yang bermasalah nanti. Baik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan tegangan standby positif dan negatif yang masuk ke saklar untuk pintu sebelah kiri ini. Di sini saya dapatkan jalur standby-nya ini positif standby, ini warnanya putih dan putih garis miring atau putih lerek biru. Ini positifnya. Kemudian standby negatifnya adalah merah garis putih sebelah ujung sini. Ini adalah standby positifnya. Negatifnya. Standby negatifnya. Kita periksa. Ini positif. Yang ini standby negatifnya, ini positif, ini negatifnya. Ini dalam kondisi kunci kontak posisi on. Kalau posisi off atau ACC dia tidak ada tegangan yang masuk. Kemudian dari kabel yang masuk ini ada satu kabel di sini, yang tengah ini adalah kabel pengendali dari switch power window yang ada di kemudi atau di pintu kemudi. Kemudian warnanya ini hijau garis putih. Inilah tegangan yang masuk memerintah motor power window untuk bekerja yang dikendalikan dari saklar power window yang ada di pintu kemudi. Sedangkan dua ini merah, yang ini merah sama hijau, ini adalah jalur kabel keluar yang menuju ke motor power window. Jadi yang memberikan tegangan plus min pada motor power window itu adalah kabel merah dan kabel hijau. Prinsip kerjanya di sini sama dengan power window yang lain. Untuk bisa naik dan turun maka bergantian. Apabila di sini plus, ini min naik, kemudian ketika kita operasikan saklar lagi untuk turun, maka di sini plus, di sini min, sehingga putaran motornya terbalik. Kita akan coba periksa. Seandainya saklar ini yang bermasalah, maka ketika saya operasikan lewat kabel yang ada di sini ini tanpa saklar, itu motor bisa menggerakkan kaca naik dan turun. Kita buka saja soketnya. Nah, seperti ini. Kita akan coba simulasi kita jumper. Kita jumper menggunakan tegangan yang standby di sini, masuk standby di sini. Nah, ini yang plus. Ini yang plus.
Kemudian ini yang min, yang warna merah putih, ini yang putih biru. Kita coba jumperkan ke kabel merah dan kabel hijau. Ini dapat merah, negatifnya dapat merah, kemudian positifnya dapat hijau. Nah, ternyata motor power window ini aktif dan menggerakkan pintunya atau menggerakkan kacanya ke atas. Kemudian kita balik, yang negatif ini dapat hijau sekarang, yang positif ini dapat merah. Dia harusnya turun. Nah, power window-nya bekerja, motornya bekerja menurunkan kaca. Berarti dari percobaan ini bisa diartikan motor dan mekanisme power window ini bagus, tidak ada masalah. Tegangan masuknya tidak ada masalah. Kemudian tegangan yang masuk dari pengendali yang ada di saklar pengemudi di sini, ini juga tidak bermasalah. Nanti kita coba periksa tegangan ini keluar atau tidak. Kita periksa dengan lampu ini ya. Tapi kita harus pasang ini. Kita harus pasang. Kalau nggak kita pasang nanti nggak akan bekerja. Kita pasang lagi. Untuk memeriksa tegangan yang masuk dari perintah di saklar power window kemudi, di bagian kemudi ini kabelnya. Apabila nanti kita operasikan saklar yang di kemudi, dia harus ada tegangannya, dan tegangannya bolak-balik positif atau negatif tergantung naik atau turun kerja motornya. Kita lihat. Kita operasikan saklarnya untuk turun. Nah, kemudian kita operasikan saklarnya untuk naik. Nah, ini membuktikan bahwa tegangan perintah dari saklar power window yang ada di pintu kemudi ini dalam kondisi yang baik atau tidak putus. Kemudian tegangan standby-nya juga bagus. Apabila kita lepas soket dari saklarnya seperti ini dan kita coba secara langsung dengan menggunakan tegangan standby positif atau negatif, kemudian motornya mau naik dan turun, itu berarti motor, mekanisme, dan kabel yang menuju ke motor ini dalam kondisi bagus. Nah, kemudian masalahnya ada di saklar power window ini. Kemungkinan saklar ini kotor. Nah, kita nanti akan bersihkan pakai kontak cleaner, jangan pakai yang lain karena ini sensitif. Kita bersihkan pakai kontak cleaner aja. Di sini ada pengancingnya. Ada pengancingnya di sini, kita buka. Oke, kita sudah melepasnya seperti ini dalamnya. Jadi untuk mekanik pencetannya ini bisa terpisah, aman, saklarnya ini tidak bubar atau tidak ada per yang meloncat. Nah, tinggal kita bersihkan saja kontaknya ini tidak usah kita lepas, kita bersihkan saja lewat celah-celah yang ada ini dengan kontak cleaner.
Setelah kita bersihkan, kita semprot saja di celah-celah ini. Ini kerjanya naik turun seperti ini. Kita semprot sampai bersih. Kotoran-kotoran yang di dalam yang mungkin menghalangi kerja dari saklar ini hilang. Kemudian baru kita pasang lagi tutup saklarnya ini. Seperti ini. Nah, baru kita coba untuk menyalakannya. Kita pasang lagi seperti ini. Kita coba, dia mau turun, naik, turun. Nah, seperti ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang cara kerja dan memperbaiki power window yang bermasalah di saklarnya. Yang penting saklarnya ketika kita bongkar ini tidak menunjukkan gejala rusak seperti meleleh dan sebagainya. Mungkin dia hanya kotor, maka kita bersihkan. Namun nanti apabila ada mekanisme yang patah pada saklar ini atau ada gejala terlihat leleh, maka lebih baik kita ganti saja. Demikian materi kita kali ini tentang pembahasan problem atau masalah di power window Suzuki Karimun injeksi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam Strum.